Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, di Surau Al-Qadar, dalam rangka untuk beribadah, menegakkan sholat maghrib berjamaah. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita dan mengabulkan segala permohonan dan munajat kita. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, kiranya dapat mengumpulkan kita kembali di dalam tempat yang dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian di akhirat nanti, yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita rangkaikan pujian kepada Allah dengan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan seluruh para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada segenap pengurus Surau Al-Qadar yang telah memberikan kepada kami ruang dan waktu untuk berbicara, menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai nasihat buat diri pribadi, dan semoga juga bisa bermanfaat bagi seluruh jamaah yang mendengarkan pengajian atau taklim pada maghrib kali ini. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara perkara yang menjadi keinginan seseorang tatkala dia melakukan muamalah, perdagangan, jual beli dan yang semisalnya, tentu mereka mengharapkan dari sana sebuah keuntungan, dan tidak ada yang mau rugi dalam berdagang. Dan itu tentunya semua orang yang berakal memahami dan memaklumi itu. Tidak ada orang yang mau berdagang tapi maunya rugi, seluruhnya mau untung. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi keberuntungan dan suatu keuntungan ini merupakan hal yang menjadi cita-cita setiap manusia. termasuk pada saat dia
bersekolah, dia ingin beruntung, dia ingin sukses. Dan tentu saja keberuntungan yang sebenar-benarnya, keuntungan yang hakiki adalah keberuntungan bukan sekedar di dunia, tetapi keberuntungan di akhirat sana. Karena kalau beruntung di akhirat, maka itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Sementara kalau merugi di akhirat, maka itu adalah kerugian yang sebenar-benarnya kerugian. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim memandang sebuah keberuntungan, maka dia akan melihat agama Allah Subhanahu wa taala. Apa makna keberuntungan yang sesungguhnya? Dan apa kiranya sebab-sebab yang bisa mengantarkan ia kepada al-falah, sebuah keberuntungan? Bukan keberuntungan semu yang bersifat sementara, tetapi keberuntungan yang abadi, yang terus-menerus dia rasakan dan tak akan putus-putusnya. Dan itu tidak mungkin dia dapatkan di dunia ini. Semujur-mujurnya orang hidup di dunia, bagaimanapun keuntungan yang pernah dia rasakan ketika di dunia, maka mesti dia akan merasakan atau terputus dari keberuntungan itu. Tidak akan selama-lamanya mendapatkan keuntungan. Ada saat-saatnya dia rugi, ada saat-saatnya dia berdagang tak balik modal. Nah, itu di dunia keberuntungannya bersifat semu. Tapi kalau keberuntungan di akhirat, keberuntungan yang tak pernah putus-putusnya, terus ditambah dan terus dia merasakan kenyamanan, ketenangan, kenikmatan, dan itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala di surga sana. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sana banyak jalan-jalan keberuntungan diterangkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam kesempatan singkat ini kami ingin menyampaikan jalan-jalan keberuntungan, sebab-sebab keberuntungan yang Allah Subhanahu wa taala uraikan dari awal-awal surat Al-Baqarah. Di mana di awal surat Al-Baqarah ini, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang kelima, itu menjelaskan kepada kita jalan-jalan keberuntungan, sebab-sebab keberuntungan. Mau beruntung, amalkan ini ayat. Mau sukses hidupnya, maka jalani apa yang menjadi keharusan dan konsekuensi dari ayat-ayat yang mulia ini. Sering kita baca dan boleh jadi sebagian besar dari kita sudah menghafalkannya, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan membawakan huruful muqatta'ah, alif lam mim, yang menurut sebagian ulama ini huruf ini tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Dan sebagian ulama tafsir yang mengungkap huruful muqatta'ah semacam alif lam mim, alif lam ra, sad, qaf, sad, dan masih banyak lagi huruful muqatta'ah itu, kata para ulama, ini sebagai tantangan bagi orang-orang musyrikin, terkhusus mereka yang hidup di masa Rasulullah SAW tatkala itu, yang mereka mahir berbahasa Arab, tetapi mereka tidak bisa membuat yang semisal dengan bahasa Arab, yang semisal dengan ayat-ayat Al-Quran. Padahal ayat Quran berbahasa Arab. Mereka adalah orang-orang yang mahir berbahasa Arab, bahkan pandai membuat syair.
Tapi bersamaan dengan itu ditantang oleh Allah, kalau kalian benar dan kalian menganggap ini Quran dusta, coba datangkan yang semisal dengan Quran. Tidak usah yang semisal, satu surat saja yang semisal dengan Quran, coba datangkan. Dan subhanallah, mereka tidak bisa mendatangkannya. Dalam keadaan Quran bahasa Arabnya sangat terang, sangat jelas, dengan huruf-huruf yang mereka ucapkan. Maka disebutkan alif lam mim. Ini menunjukkan bahwasanya Quran adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dengannya, dan dia adalah ayat-ayat yang sangat menakjubkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itulah kitab, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Perhatikan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kata dzalika. Dalam bahasa Arab ini namanya ismul isyarah, kata tunjuk lil ba'id, untuk yang jauh. Jadi seakan-akan Quran itu ditunjuk jauh dia. Dan ini uslub dalam bahasa Arab untuk menunjukkan ketinggian, kemuliaan, keagungan itu Al-Quran. Seakan-akan dia jauh di sana, seakan-akan dia tinggi di sana. Ini jamaah sekalian. Maka yang memahami ini ayat bisa melihat keagungan ayat-ayat Quran itu. Sebab ketika ditunjuk saja, maka dia adalah agung, dia tinggi, dia mulia, sehingga tidak ada yang memuliakan Al-Quran melainkan dia adalah orang-orang yang mulia pula. Dzalikal kitab, itulah Alkitab, maksudnya Al-Quran. Pada saat turun ayat-ayat Quran ini, dia belum berupa kitab. Kitab itu dalam bahasa Arab artinya ad-dhammu wal jam'u, sesuatu yang sudah terkumpul dan tergabung, baru dinamakan kitab. Ketika ayat Quran turun, dia baru berupa lembaran-lembaran, belum terbentuk dalam satu kitab seperti yang kita lihat sekarang ini. Nanti setelah lewat masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari kepemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, dan disempurnakan di zaman Khalifah Utsman bin Affan, barulah terbentuk Quran itu menjadi Alkitab. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Quran yang walaupun Allah turunkan berangsur-angsur dia, yang baru berupa lembaran-lembaran, kelak nanti akan menjadi kitab yang dibaca, yang didengarkan, yang terus ditadaburi oleh orang-orang yang beriman. Dan terbukti di zaman sekarang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran sebagai pedoman bagi umat Islam, dan dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Perhatikan jamaah sekalian, dzalikal kitab, itulah Al-Quran yang Allah katakan la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada keraguan. Raib di dalam bahasa Arab artinya kebimbangan, ketimpangan, keraguan, kegoncangan. Tidak ada di dalam Quran yang seperti itu. Kenapa? Karena Quran diyakini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada ketimpangan. Tidak mungkin ada kontradiktif di dalamnya. Tidak ada. Tidak mungkin ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sebab dia turun dari Allah Zat yang Maha Esa. Maka Allah menyatakan, afala yatadabbarunal Quran, tidakkah mereka mentadabburi ayat-ayat Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Quran itu turun dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang sangat banyak, ketimpangan dan kebimbangan yang sangat banyak. Tapi Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah.
Kemudian Allah katakan hudal lil muttaqin. Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk dia. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sifatkan Quran sebagai huda, sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Petunjuk yang mengantarkan kemana? Tidak dijelaskan di dalam ayat ini. Maka ini memberikan makna dan faidah keumuman. Maksudnya bahwa Quran menjadi petunjuk, menjadi pembimbing, menjadi hidayah kepada semua kebaikan. Apapun yang namanya kebaikan ditunjukkan di dalam Quran. Apapun yang namanya kebenaran, kebaikan, kejujuran, semuanya dimotivasi dan diperintahkan di dalam Quran. Maka inilah kesempurnaan petunjuk di dalam Quran. Allah menyatakan inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini, kata Allah, memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, sehingga tidak ada kebengkokan di dalamnya. Itulah as-sirat al-mustaqim. Itulah jalan yang lurus, jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang keluar dari jalan ini, maka dia akan tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini petunjuk Al-Qur'an. Perhatikan jamaah sekalian, ayat demi ayat, kata demi kata kita tadabburi dari surat Al-Baqarah ini. Dalikal kitab, itulah Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, dia petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Allah tidak katakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, tetapi Allah katakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena Quran itu sempurna petunjuknya apabila diambil oleh mereka yang bertakwa. Mereka yang tak bertakwa, maka bagaimanapun ayat Quran dia baca, dia dengar, dia tahu, dia lihat, tetapi tidak bisa menjadi petunjuk bagi dia. Tapi mereka yang menginginkan kebenaran, mereka yang menginginkan kebenaran dan ingin berjalan di atas kebenaran, maka pasti Quran itu akan memberikan hidayah dan petunjuk kepada dia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Quran adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah sifat pertama atau jalan pertama atau sebab pertama dari sebab-sebab keberuntungan, yaitu at-taqwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini ayat kita sebutkan sebagai jalan-jalan keberuntungan, sebagai sebab-sebab keberuntungan? Sebab kalau kita lihat di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menutup dengan wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Berarti apa yang disebutkan sebelumnya itu adalah jalan-jalan keberuntungan, sebab-sebab keberuntungan. Maka sebab keberuntungan pertama yang kita dapatkan dari ayat ini adalah at-taqwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa jamaah? Takwa itu makna asalnya adalah mengambil perlindungan. Jadi takwa itu secara bahasa artinya mengambil perlindungan. Nah, banyak-banyak di dalam Quran atau hadis Nabi SAW perintah untuk bertakwa, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqun nar, bertakwalah kamu dari api neraka. Maksudnya apa? Ambil perlindungan dari api neraka. Nah, itu maknanya. Jadi bertakwa kepada Allah dari api neraka, ambil perlindungan. Jangan sampai kau masuk ke dalam neraka. Itulah ketakwaan kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wattaqun nar walau bisyikki tamrah, bertakwalah dari api neraka. Maksudnya apa? Ambil perlindungan dari api neraka walau bisyikki tamrah, walaupun dengan bersedekah separuh korma.
Kau bertakwa, ambil perlindungan dari api neraka dengan jalur sedekah. Dengan sedekahmu akan menyelamatkan kamu dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari ketakwaan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa merupakan jalan keberuntungan, sebab keberuntungan pertama yang disebut di dalam ayat ini. Di ayat yang semisalnya, ayat yang mirip dengan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Ini lebih tegas lagi menunjukkan ketakwaan adalah jalan keberuntungan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika kita diperintahkan untuk bertakwa dengan mengambil perlindungan dari api neraka, maka caranya ada dua. Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Nah, itu namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mati lampu Pak ya. Tidak apa-apa kita teruskan Pak. Ya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi yang namanya ketakwaan, caranya untuk bertakwa dua caranya. Pertama, kau jalankan perintah. Kedua, kau tinggalkan larangan. Nah, itu caranya bertakwa kepada Allah. Ini kan takwa ini kalimat yang sering kita dengar. Dalam berbagai kesempatan nasihat kita disuruh bertakwa kepada Allah. Bahkan di mimbar-mimbar Jumat, para khutbah, para khotib Jumat selalu mengingatkan jamaah untuk bertakwa kepada Allah dan mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa Pak? Karena memang takwa adalah wasiat terbaik. Bayangkan, yang mewasiatkan untuk bertakwa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Walaqad wassaynal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kata Allah, aku wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian umat Islam. Wasiatnya apa? Anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terlalu banyak keutamaan dan kemuliaan orang yang bertakwa itu. Ingat jamaah sekalian, Ramadan yang sudah kita lalui bersama, ya, tujuan dan target utamanya la'allakum tattaqun, ya kan? Semoga kalian bertakwa kepada Allah. Dengan kalian berpuasa selama 1 bulan penuh, menjalankan ketaatan amaliyah di bulan Ramadan, target utamanya, tujuan terbesarnya, hikmah termulia darinya adalah la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan ketakwaan senantiasa ada pada diri kita dan terus bertambah dalam diri kita. Bukan menjadi surut dengan bersamaan dengan selesainya bulan Ramadan. Tidak. Tetapi justru suksesnya kita di bulan Ramadan dilihat selesai bulan Ramadan, apakah tetap dia bertakwa kepada Allah ataukah tidak. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang yang bertakwa jangan khawatir, segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Menunjukkan apa? Orang yang tidak bertakwa maka akan sulit menghadapi segala urusan. Kalau dia berurusan, selalu urusannya gagal, selalu urusannya berantakan. Kenapa? Karena dia tidak jadikan takwa kepada Allah menyertai dia. Kalau ketakwaan kepada Allah menyertai kamu, maka pasti urusanmu dimudahkan. Siapa yang bilang Ustadz? Allah sendiri yang bilang. Allah berfirman di dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Allah sendiri yang bilang kan, urusannya akan mudah. Jadi kalau Allah katakan mudah, pasti mudah. Maknanya kalau orang tidak bertakwa kepada Allah, urusannya pasti sulit. Urusannya pasti sulit. Kenapa? Karena tidak bertakwa kepada Allah.
Tapi kalau bertakwa, urusannya mudah. Kalaupun dia menghadapi masalah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Inilah ayat yang Allah Subhanahu wa taala juga nyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar dan dia diberi rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Ini ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak kemuliaan ketakwaan itu di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa aminu birasulih, dan berimanlah kepada Rasulnya. Lihat janji Allah setelah ayat ini, kalau kau bertakwa kepada Allah, yu'tikum kiflaini mir rahmatih, Allah akan berikan kepada kamu dua bahagian dari rahmatnya. Dua bahagian dari rahmatnya, kata ulama tafsir, rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam hadis, rahmat Allah itu ada 100. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia ini. Nah, dengan satu rahmat inilah kita bisa berkasih sayang. Kita kejar itu rahmat Allah, baru satu. Dan Allah punya 99 rahmat yang Allah simpan di sisinya. Allah berikan kepada mereka-mereka yang dimuliakan, kepada mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Yu'tikum kiflaini min rahmati, Allah berikan untuk kamu dua bahagian dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, kemudian Allah akan jadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu bisa berjalan di atas kegelapan. Ini maknanya Allah berikan petunjuk kepada kamu, Allah berikan hidayah kepada kamu. Gelap jalanmu, gelap kehidupanmu, dengan kau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan pelita yang menerangi, sehingga kau tidak akan tersesat, sehingga engkau akan terus berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, kemudian wa yaghfir lakum, Allah pun mengampuni dosa-dosa kamu. Dengan kamu bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosamu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan ketahuilah, keberuntungan yang paling besar adalah selamat dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu kan? Nah, sementara orang yang nanti lewat di sirat, Pak, orang yang nanti lewat di jembatan yang disebutkan oleh Nabi bahwa jembatan itu adalah syarat untuk kau bisa masuk ke dalam surga, harus lewat jembatan dulu. Maka jangan harap bisa masuk surga tanpa melewati sirat ini, jembatan ini, yang jembatannya itu digambarkan oleh Nabi lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang. Kemudian seakan-akan ada duri yang terus menyambar-nyambar. Di bawahnya neraka jahanam. Betapa ngerinya itu. Itu jembatan yang harus kita lewati, Pak. Kira-kira siapa yang berpikir bisa lewat jembatan itu? Tapi subhanallah, ternyata ada mereka hamba-hamba Allah yang diizinkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan untuk bisa melewati jembatan itu. Sehingga ada yang melewatinya seperti burung yang terbang dengan sangat cepat, ada yang seperti kilat, ada yang kuda seperti kuda berlari dengan sangat kencang, ada yang melewatinya dengan berlari cepat, ada yang sambil berjalan, ada yang sambil merangkak. Mereka yang tak berhasil jatuh ke dalam neraka jahanam, naudzubillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah sebutkan di dalam Quran di surat Maryam, wa im minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian wahai manusia kecuali pasti akan menyeberangi jembatan itu. Kana ala rabbika hatman maqdiyya, itu sebagai ketetapan
Itu sebagai keharusan, kepastian dari Tuhan kamu. Kemudian siapa yang diselamatkan? Allah katakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqau." Kami akan selamatkan orang yang bertakwa. Wa nadarud dhalimina fiha jithiya. Sementara yang zalim Allah tak selamatkan, Allah biarkan dia jatuh dalam keadaan bertekuk lutut di dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata yang selamat adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Maka tidak lagi bisa disangkal bahwa ketakwaan kepada Allah adalah jalan keberuntungan yang utama, jalan keberuntungan yang pertama yang disebut di dalam ayat-ayat ini. Hudal lil muttaqin, dia petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Kemudian siapa lagi? Mereka yang berada di atas keberuntungan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Beriman kepada perkara yang gaib. Maksudnya apa? Dia beriman kepada Allah walaupun dia belum melihat Allah. Dia beriman kepada malaikat walaupun dia tak nampak malaikat itu. Tapi dikabarkan ada malaikat, dia beriman dengan malaikat. Dia beriman kepada Nabi dan Rasul walaupun dia tak dapati zamannya Nabi dan Rasul. Dia beriman dengan itu. Inilah beriman kepada yang gaib. Demikian pula mengimani segala kejadian-kejadian yang diberitakan oleh Allah di dalam Quran, baik terhadap berita umat-umat terdahulu maupun berita yang akan datang terjadi. Kejadian-kejadian hari kiamat misalnya, tanda-tanda kiamat. Kemudian apa yang akan dialami oleh seseorang nanti ketika dia sudah mati. Dia akan masuk ke alam kubur. Di alam barzakh ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ini kan gaib, belum nampak bagi kita. Kita tidak tahu itu, tapi sudah dikabarkan kepada kita kan. Kita imani dia. Inilah orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari keharusan iman kepada perkara yang gaib, harus dia yakini bahwasanya yang mengetahui perkara gaib satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Nabi dan Rasul tak tahu perkara gaib kecuali setelah diberitahukan oleh Allah melalui jalur wahyu. Makanya Allah nyatakan dalam Quran apa? Alimul ghaibi, dialah yang tahu perkara gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tak nampakkan yang gaib itu kepada seorang pun. Illa man irtada mir rasul, kecuali yang diridhoi dari kalangan para rasul. Makanya terkadang Rasul memberitakan yang gaib, mengabarkan tentang hari kiamat, kejadian-kejadian di hari kiamat, apa yang terjadi di neraka, apa yang terjadi di surga, itu kan gaib. Dari mana Nabi tahu? Dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena asalnya yang tahu perkara gaib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Makanya dusta, bohong kalau ada manusia yang mengaku tahu perkara gaib, punya indera keenam katanya, tahu perkara gaib. Dari kalangan para dukun bisa mengetahui di mana tempat-tempat barang hilang. Ini dusta ini. Ini kebohongan ini. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tak ada satupun makhluk baik di langit maupun di bumi yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, Nabi memperingatkan umatnya, jangan pernah percaya sama dukun, paranormal, orang-orang yang mengaku tahu, bisa meramal-ramal, bisa mengaku tahu perkara gaib, tahu tempat-temap barang hilang. Dusta ini. Bahkan kalau berani datang kepada dukun, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man atakahinan au arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Siapa yang datang sama dukun, percaya sama si dukun, bertanya sama dukun
maka solatnya tak diterima 40 hari 40 malam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini jamaah sekalian, kenapa? Karena kalau dia percaya sama dukun, sama saja mendustakan Quran, sama saja mendustakan Nabi SAW yang melarang umatnya datang kepada dukun. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cakupannya iman kepada perkara yang gaib. Kemudian apalagi jamaah sekalian yang disebutkan dari jalan keberuntungan? Pertama, takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada yang gaib. Kemudian kata Allah, wa yuqimunas shalah, mereka yang menegakkan sholat. Maka jalan keberuntungan yang ketiga adalah menegakkan sholat. Itu jalan keberuntungan, Pak. Makanya kalau dipanggil untuk sholat, maka segera mengerjakan sholat, segera menegakkan sholat. Dipanggil kita, hayya 'alas shalah. Apa arti hayya 'alas shalah, Pak? Marilah menuju sholat. Setelah hayya 'alas shalah, Pak, hayya 'alal falah. Apa artinya hayya 'alal falah? Marilah menuju keberuntungan. Menunjukkan bahwa sholat akan membawa kamu kepada keberuntungan. Siapa yang tidak mau untung? Tetapi subhanallah, terkadang orang hanya memahami keuntungan itu cuma di dunia. Padahal sering dipanggil dia, siapa yang mau beruntung? Ayo sholat. Hayya 'alas shalah, itu sering kita dengar. Hayya 'alal falah, itu sering kita dengar. Tapi kadang jarang dengan penghayatan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ayo menuju sholat, ayo menuju keberuntungan. Menunjukkan dengan sholat kau pasti akan beruntung. Kau tidak sholat, kau pasti merugi. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dituntut untuk menegakkan sholat. Tegakkan dia dengan ikhlas, betul-betul mengharap pahala di sisi Allah, dan jalankan dia sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan tentang tata cara solat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Iya, tetapi bukan sekedar solat lah, Pak. Bukan sekedar solat, karena kalau sekedar solat itu masih diancam, Pak, dalam Quran. Fawailul lil musallin, kata Allah. Celaka itu orang-orang solat. Orang solat aja masih celaka, apalagi yang tidak solat. Tapi ada orang yang solat, dia solat lalai solatnya. Alladzina hum an solatihim sahun. Itulah orang yang solat tetapi sekedar solat. Solat dia tapi tidak ada khusyuknya dia dalam solat. Solat dia tapi dia lalai dengan waktu-waktu solat. Solat dia tetapi dia tidak perhatikan rukunnya solat, wajib-wajibnya solat. Allah tidak inginkan sekedar solat, tetapi yang Allah inginkan iqamatus solat. Iqamatus solat artinya menegakkan solat. Tak bisa kau tegakkan solat kalau kau kerjakan bukan di waktunya, atau sengaja kau tunda-tunda itu solat. Padahal Allah sudah ingatkan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Solat itu, kata Allah, kewajiban bagi orang-orang beriman, waktunya sudah ditentukan. Jangan kau lewati waktunya solat. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kita menegakkan solat, maka solat yang kita lakukan mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata, sesungguhnya solat itu bisa mencegah anil fahsya'i wal munkar. Tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau ada orang yang bertanya, itu orang solat, dia solat tapi maksiat masih jalan terus, berarti masih ada apa-apanya di dalam solatnya, masih belum betul solatnya itu. Karena ayat Quran tidak mungkin salah. Solat itu kan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau ada orang solat masih maksiat, berarti masih ada yang salah dalam solatnya. Ayat tidak mungkin salah, ayat pasti benar. Yang salah adalah solatnya dia. Cara kau kerjakan solat mungkin jauh dari keikhlasan, mungkin masih jauh dari kekhusyuan, mungkin masih jauh dari tumakninah di dalam solat. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka solat ini ibadah yang tak boleh kau telantarkan. Sesibuk apapun kau harus utamakan yang namanya solat. Harus kau prioritaskan yang namanya solat.
Karena dengan solatlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan seseorang. Kalau kau tinggalkan solat karena perdaganganmu, kalau kau tinggalkan solat karena duniamu, kalau kau tinggalkan solat karena hartamu, kalau kau tinggalkan solat karena jabatanmu, maka kau mirip dengan Fir'aun, mirip dengan Haman, mirip dengan Qarun, mirip dengan Ubay bin Khalaf, yang mereka meninggalkan solat, ada yang karena kekuasaannya, ada yang karena jabatannya, ada yang karena hartanya, ada yang karena perdagangannya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, jamaah sekalian, dari jalan-jalan keberuntungan, sebab-sebab keberuntungan, Allah nyatakan setelah wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebahagian rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Ini jalan keberuntungan yang keempat, berinfak dan bersedekah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang pandai berinfak dan bersedekah, Allah akan ganti infak dan sedekahnya, itu pasti. Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Rasulullah bersabda, tidak ada pun satu hari melainkan di hari itu turun dua malaikat Allah, yanzilani, turun mereka berdua. Yaqulu ahaduhuma, salah satu dari malaikat itu berkata, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Mereka berdoa, ya Allah, berikanlah ganti yang terbaik bagi orang yang berinfak ini hari. Malaikat yang satunya lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang buruk bagi orang yang tak mau berinfak. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk dari sifat yang tercela adalah sifat kekikiran, kebakhilan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Quran, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka bahwa kebakhilannya itu baik bagi mereka. Justru kebakhilan, kekikiran itu buruk bagi mereka. Kelak harta yang mereka kikirkan itu akan digalungkan di leher mereka pada hari kiamat, maka dia akan terhina pada waktu itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, orang yang selamat dari sifat kekikiran, merekalah orang yang berinfak, merekalah yang bersedekah, merekalah yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, merekalah orang yang beruntung. Wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga dari kekikiran dari dirinya, maka merekalah orang yang beruntung. Yang kelima, dari jalan keberuntungan, ringkas saja, bahwasanya dari sifat keberuntungan adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan setelah itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, dan juga beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelum kamu. Dia imani semua kitab-kitab itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita agungkan, harus kita muliakan. Iya, karena yang mengagungkannya, karena yang memuliakannya pasti akan dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Dan yang terakhir, jalan keberuntungan yang terakhir, kata Allah, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yang yakin terhadap negeri akhirat. Tidak ada keraguan terhadap negeri akhirat. Akan ada kehidupan setelah kehidupan ini, kehidupan akhirat, kehidupan yang di sanalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Inilah orang-orang yang beruntung, jamaah sekalian. 6 sifat keberuntungan, 6 jalan keberuntungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Al-Baqarah. Yang pertama apa tadi, Pak? Ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada yang gaib. Yang ketiga, menegakkan sholat. Yang keempat, apa tadi yang keempat, Pak? Berinfak terhadap rezeki yang telah diberikan. Yang kelima, beriman terhadap Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan yang terakhir, apa yang terakhir? Meyakini, mengimani negeri akhirat.
Maka Allah katakan, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang mengusahakan dan mengupayakan keberuntungan di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah menjadikan kita beruntung, mendapatkan keuntungan yang sebenar-benarnya, keuntungan di akhirat sana. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.